Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas soal SIMAK UI bidang studi biologi tahun 2020. Kita bacakan nomor 1. Laju metabolik pada makhluk hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ukuran tubuh. Pernyataan berikut yang tepat tentang laju metabolik adalah: jadi sahabat cerdas, laju metabolisme ini menunjukkan reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh, ya, di dalam sel tubuh. Nah, biasanya berhubungan dengan penggunaan untuk menghasilkan energi atau kalor di dalam tubuh. Kita lihat jawabannya. Kita mulai dari nomor 1, yang A. Belalang tidak melakukan metabolisme di dalam tubuh karena belalang adalah hewan eksoterm sehingga panas tubuhnya didapat dari lingkungan. Jadi, semua makhluk hidup itu semuanya akan melakukan reaksi kimia, metabolisme. Jadi, tidak melakukan metabolisme ini salah. Nah, ada dua jenis berdasarkan kebutuhan energinya. Ada yang disebut eksoterm, berarti dia mendapatkan panas, itu mengeluarkan panas atau mendapatkan panas itu dari lingkungan atau yang disebut sebagai hewan berdarah dingin. Jadi dipengaruhi oleh suhu lingkungan tubuhnya. Sementara kalau endoterm ini disebut hewan berdarah panas, ya. Ini suhu tubuhnya tetap tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tapi dikendalikan dari hipotalamus di dalam otak. Contohnya seperti aves dan mamalia. Nah, belalang itu eksoterm benar. Ini invertebrata umumnya. Cuman tadi tidak melakukan metabolisme, salah. B. Laju metabolisme basal pada mamalia dipengaruhi oleh ukuran tubuh. Nah, ini tadi sudah disebutkan. Jadi dipengaruhi oleh ukuran tubuh. Nah, biasanya hewan dengan ukuran yang lebih besar, ya, ukuran yang lebih besar itu kebutuhan metabolisme basalnya lebih rendah, ya, metabolisme basal itu lebih rendah. Nah, ini berarti benar. Semua hewan endoterm memiliki laju metabolisme yang relatif sama, salah, karena semua hewan endoterm memiliki metabolisme basal berbeda berdasarkan salah satunya dipengaruhi oleh ukuran tubuh seperti berat badan, kemudian dipengaruhi tinggi badan, dipengaruhi jenis kelamin gitu. Gajah memiliki laju metabolisme basal per kilogram yang lebih besar dibanding tikus, salah, harusnya lebih kecil. Tidak ada hubungan antara laju metabolik dengan ukuran tubuh pada mamalia, salah, tadi sudah ada di sini, ya. Nomor 1 jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 2. Berikut ini yang salah tentang vitamin yang larut dalam lemak, ya. Jadi ada dua jenis vitamin. Yang pertama ada larut dalam air, yang kedua ada larut dalam lemak. Nah, yang larut dalam lemak adalah ADEK. Nah, berarti kalau larut dalam air adalah vitamin B dan C. Berarti yang salah tentang yang larut dalam lemak adalah vitamin B3. Ini larut dalam air. Nah, retinol ini adalah vitamin A. Ini vitamin D, tokoferol vitamin E, vitamin K, ya. Nah, ini jawabannya nomor 2A. Kita lanjut nomor 3. COVID-19 pernah menjadi sebuah pandemi global di tahun 2020. Penyebab COVID-19 adalah SARS, virus dengan strain yang mirip dengan virus wabah SARS. Reseptor yang menjadi pintu masuk bagi virus SARS adalah, nah, ini reseptor. Jadi reseptor itu penerima, ya. Jadi sebenarnya virus SARS-CoV ini menempel di mana? Jadi dia menempel di namanya ACE. Jadi angiotensin, ya. Converting enzim. Nah, ini sahabat cerdas, ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Bagaimana dia? Nah, ini adalah gambar
human cell atau sel manusia yang ditempeli virus COVID ya. Sahabat cerdas ya, ini ada virus SARS-CoV ya. Kemudian di sini ada reseptornya. Nah, reseptornya itu yang disebut ACE2 atau yang disebut angiostensin ya, converting enzyme. Nah, biasanya enzim ini itu ada di beberapa organ. Contohnya yang paling sering itu ada di dalam paru-paru, bisa di dalam jantung, bisa di dalam usus. Jadi menempel di luar permukaan membran sel dari beberapa organ paru, jantung, dan usus. Oke ya, jadi nomor 3 adalah C. Kalau TRL itu adalah toll-like receptor. Ini biasanya di penyakit kulit ya, seperti lepra. Ini CD4 itu reseptor sistem imun seperti limfosit, biasanya pada penyakit HIV. Sementara kalau IP3 ini biasanya reseptor pada persinyalan ya. Jadi sinyal disingkat inositol trifosfat ya. Nah, ini CPR ini belum jelas ini ya. Nomor 3 adalah C. Selanjutnya nomor 4. Kita bacakan. Pada salah satu contoh penghalang presigotik untuk menghalangi perkawinan dan merintangi terjadinya fertilasi jika perkawinan terjadi adalah jadi sebelum sigot ya. Jadi barrier itu penghalang sehingga makhluk hidup tidak bisa terjadi perkawinan dan tidak terbentuk sigot. Nah, jadi ada pre-sigot itu sebelum sigot dan ada pasca sigot ya. Jadi barriernya ada pasca sigot. Nah, biasanya kalau barrier yang pasca sigot dia sudah terbentuk sigot, cuman sigotnya akan mandul. Jadi sigotnya itu anak yang steril. Ya, steril atau mati bujang juga bisa. Mandul atau dia mati bujang. Gitu ya. Jadi keturunan hibrid antara keledai dengan kuda disebut bagal, ini steril lah, ini termasuk namanya prasigot. Ini yang ditanya prasigot. Jadi ini jangan salah. Hibrid dari dua spesies salamander yang berbeda akan berkembang menjadi sangat lemah kemudian mati. Lah ini tadi mati bujang, bastar mati bujang, ini juga nggak boleh. Keturunan dari hibrid dua spesies padi yang berbeda nantinya akan menghasilkan keturunan steril sama. Berarti ini pasca sigot. Dua spesies sigung, nah bintik ini sejenis tupai ya, yang berbeda memiliki waktu kawin yang berbeda. Lah ini sebelum kawin. Nah ini jawabannya D. Perkawinan antara dua spesies kupu-kupu yang berbeda menyebabkan keturunannya memiliki sayap yang mudah patah. Lah ini juga nanti akan mati bujang juga ini ya. Lah yang berifasigot itu contohnya adalah ada isolasi waktu kawin yang berbeda, itu ada isolasi musim. Kenapa? Karena pematangan gametnya tidak sama. Ada juga isolasi di mana alat kelaminnya tidak sesuai. Namanya ada isolasi mekanik. Ada juga perilakunya yang tidak sesuai. Namanya isolasi tingkah laku. Ada juga kalau kondisi lingkungan geografisnya enggak ada penghalang sehingga enggak bisa terjadi pertemuan. Namanya isolasi ekologis. Nah, seperti itu ya, sahabat cerdas ya. Ada mungkin satu lagi, ada yang namanya isolasi kelamin atau isolasi gamet sehingga gametnya tidak bisa membuahi. Begitu ya. Nah, ini contoh kalau pada waktu kawin berbeda itu termasuk kategori isolasi musim ya. Nomor 4D. Kita lanjutkan nomor 5. Berikut ini adalah organel sel yang tidak didapatkan pada sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan itu nggak punya apa sih gitu ya. Jadi bedanya sel tumbuhan dan hewan itu di seli plastidva. Dinding sel, sentriol, lisosom, plastida dan vakuola ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita tulis ya. Nah, jadi yang pertama ada yang disebut sebagai dinding sel. Kemudian yang kedua ada sentriol, yang ketiga ada lisosom, yang keempat plastida, dan yang terakhir adalah vakuola.
Nah, bedanya apa? Kita lihat ya, ini ada sel tumbuhan, kemudian ada pada sel hewan. Nah, ini kita gariskan gini. Nah, jadi pada sel tumbuhan itu tidak memiliki ini seli. Nah, karena ini hanya pada sel hewan. Sementara sel tumbuhan itu punya dinding sel, punya plastida dan punya vakuola. Tapi sel hewan tidak punya dinding sel, tidak punya plastida dan tidak punya vakuola. Jadi organel yang tidak ada pada sel tumbuhan ada dua, sentrial sama lisosom. Berarti jawabannya E. Oke, nomor 5 E. Kita lanjutkan nomor 6. Komponen dari membran sel yang bersifat amfifatik. Jadi amfifatik itu punya dua sifat. Amfi itu dua. Ada yang bersifat hidrofilik. Ini fil itu suka, hidro air berarti suka terhadap air, mendekati air. Dan ada hidrofobik. Ini fobia, takut air, tidak suka air. Nah, bagian manakah? Jadi di dalam sel itu, di dalam membran sel itu ada bagian namanya fosfolipid bilayer ya. Fosfolipid. Nah, ini yang disebut fosfatnya ini adalah suka air yang dikenal sebagai hidrofilik. Sementara lipidnya ini tidak suka air yang disebut sebagai hidrofobik. Nah, ini jadi jawabannya adalah A 6, yaitu fosfolipid. Kita lanjutkan ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar mikroorganisme berikut yang berfungsi untuk mengatur reproduksi mikroorganisme adalah, jadi ini paramecium itu punya reproduksi seksual, tapi belum jelas alat kelaminnya yang disebut sebagai konjugasi. Nah, biasanya konjugasi itu menggunakan organel namanya mikronukleus atau inti yang kecil ya. Nah, jadi inti yang kecil yang mana nih gitu ya. Nah, inti yang kecil itu ada di nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini makronukleus ya. Nah, kalau makronukleus itu fungsinya sebagai pengendali aktivitas sel. Sementara nomor 4 itu adalah vakuola makanan, yaitu untuk mencerna makanan. Nah, nomor 5 itu adalah porus anal, jadi lubang anal. Dan nomor 1 itu adalah vakuola kontraktil. Ini fungsinya adalah untuk osmoregulator atau mengatur keluarnya cairan sebagai alat ekskresi. Oke, nomor 7B. Kita lanjutkan nomor 8. Sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan pekat akan mengalami apa? Jadi sel tumbuhan itu punya dinding sel ya. Nah, jadi kalau dimasukkan ke satu larutan yang pekat, contohnya dimasukkan hipertonis itu seperti kadar garam 10%. Maka yang terjadi apa? Air di dalam sel itu akan keluar H2O-nya. Kenapa? Karena terjadi osmosis. Nah, osmosis itu pindahnya air atau zat pelarut dari konsentrasi rendah. Nah, ini konsentrasi di sini rendah karena di sini pekat ya. Pindah ke konsentrasi yang tinggi melalui membran semi permeable. Nah, sehingga membran selnya itu lepas dari dinding sel. Nah, yang disebut sebagai plasmolisis ini. Nah, kalau dimasukkan ke larutan encer, dia akan mengembung. Nah, masukkan ke hipotonis akan mengalami turgid. Ya, seperti itu. Oke, nomor 8 jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 9. Berikut ini pernyataan yang benar tentang reaksi eksergonik. Apa sih eksergonik? Contohnya adalah respirasi, sahabat cerdas ya. Jadi respirasi itu termasuk proses pemecahan zat dari molekul besar ke kecil, namanya katabolisme. Nah, ini ada glukosa ya, dibakar pakai oksigen, nanti keluar CO2 plus H2O dan melepas ATP. Nah, nanti melepas energi yang disebut sebagai reaksi eksergonik. Jadi melepas energi ini menggunakan energi ya, memiliki tingkat energi konstan salah, menyerap energi dari lingkungannya salah, jadi dia melepas energi malahan, memiliki nilai delta G yang negatif. Lah ini kenapa? Karena terjadi penggunaan makanan dipecah menjadi lebih kecil sehingga ada
perubahan energi, ya, karena ada penggunaan energi. Reaksi tidak terjadi secara spontan, ya, ini bisa tapi kurang tepat. Contohnya ini adalah fotosintesis, ini salah. Berarti nomor 9 adalah C. Jadi karena dia melepas energi ke lingkungan, tingkat energi awal dibanding dengan energi akhir ada selisih sehingga terjadi pengurangan, sehingga delta energinya adalah negatif. Oke, nomor 9C. Kita lanjutkan ke nomor 10. Bunga ungu alelnya B besar dikawinkan dengan putih, ya. Ini ungu, kita tuliskan, ya. Ini ungu dikawinkan dengan putih, ya. Ini P besar, ini P kecil, hasilnya adalah P besar, P kecil. Nah, ini karena dia dominan, maka di sini juga akan ungu. Begitu, ya. Ini salah berarti. Ini 50% bunga ungu, harusnya 100% bunga ungu, bukan 50% ungu, 50% putih. Perkawinan ini adalah hukum Mendel pertama, betul. Segregasi itu gennya memisah secara bebas, atau hukum Mendel pertama yang disebut hukum segregasi. Benar, salah, benar, jawabannya adalah D, nomor 10. Kita lanjutkan ke nomor 11. Kita bacakan. Salah satu pilihan untuk menilai ada tidaknya kelainan genetik pada janin adalah dengan amniosintesis. Jadi ada salah satu cara untuk mendeteksi kelainan genetik, sahabat cerdas, ya, pada janin. Ya, jadi janin ini ada gangguan genetik, contohnya ada sindrom Downs, ya, ada kelainan kromosom atau tidak, ya, kromosomnya kelainan atau tidak. Itu bisa dengan mengecek cairan anion atau cairan ketuban pada saat dia terjadi embriogenesis, berarti pada saat janin, ya. Nah, biasanya janin di usia berapa? Paling bagus tuh 15 sampai 20 minggu untuk ngecek. Kalau kurang dari 13 akan sulit, karena anion itu paling bagus di sini, cairan ketuban itu. Nah, berarti cairan ketuban bisa digunakan untuk mendeteksi adanya kelainan genetik. Kenapa? Karena di cairan ketuban itu ada sel-sel, ya, yang larut di situ, ya, sel-sel fetal, sel-sel fetus, sel-sel janin. Nah, itu untuk mendeteksi kelainan kromosom seperti sindrom Down, ya. Berarti ini boleh nih, pernyataan pertama. Kedua, boleh dilakukan 14-16 minggu, jadi jangan di bawah 13, nanti kemungkinan amnionnya belum terbentuk banyak atau beresiko terhadap janin nanti, ya. Jadi benar-benar di sini jawabannya B, ya, tidak berhubungan, ya. Kita lanjutkan ke nomor 12. Pembuahan ganda terjadi pada gimnos dan angios. Jadi tumbuhan berbiji, sahabat cerdas, namanya spermatopita. Itu ada dua, yang pertama ada biji tertutup, namanya angios, yang kedua berbiji terbuka. Cara ngingetnya ini bijinya tertutup, ini terbuka. Nah, angios nanti ada dikotil, monokotil. Nah, pada angios itu pembuahannya ganda, namanya fertilisasi ganda. Fertilisasi ganda itu ada inti sperma satu, itu akan membuai ovum. Nah, nanti menjadi sigot dan berkembang menjadi embrio. Inti sperma satu. Nah, inti sperma yang kedua itu membuai inti kandung lembaga sekunder menjadi cadangan makanan yang disebut sebagai endosperm. Sementara kalau gimnos berbiji terbuka, contohnya Pak Haji Marjonus, Pakis Haji Damar Melinjopinus, itu fertilisasinya adalah tunggal. Ya, jadi ini salah. Yang ganda hanya pada angios saja, gimnos tidak. Pada tumbuhan pembuahan ganda, dua inti sperma masing-masing membuai ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Benar, jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 13. Pada yang termasuk klasifikasi arthropoda, jadi hewan dengan berkaki beruas-ruas. Arthro itu ruas, poda itu kaki, itu ada 4, sahabat cerdas, ya, singkatannya CAMI. Jadi yang pertama krustase, ini kelompok udang. Biasanya disebut dekapoda karena kakinya 10, ya. Udang kepiting. Kemudian yang kedua arachnida, ini laba-laba. Ini dekapoda, oktapoda, kakinya 8. Ya, contohnya ada tadi siapa? Laba-laba. Ada selain laba-laba ada kalajengking. Ya, ini masuk sini.
Kemudian yang berkaki banyak namanya Myriapoda. Ini ada lipan atau kaki seribu. Kaki seribu itu keluwing, kalau lipan itu kelabang ya. Yang terakhir insekta atau disebut sebagai hexapoda. Contohnya adalah serangga seperti belalang. Berarti yang termasuk arthropoda belalang, kaki seribu, udang, dan laba-laba semuanya 1, 2, 3, 4 jawabannya E. Kita lanjutkan ke nomor 14. Oke. Penyebab membuka dan menutupnya stomata. Jadi membuka menutupnya stomata itu bisa sucaka ya. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada cahaya, yang ketiga ada karbon dioksida, dan yang ketiga ada air ya. Biasanya suhu yang tinggi itu akan menutup stomatanya. Kalau cahayanya terang, maka dia akan membuka. Kalau cahaya tidak ada, dia akan menutup. Ya, contohnya pada waktu pagi hari dia membuka. Tapi kalau cahayanya tinggi, nanti berhubungan dengan suhunya tinggi, itu bisa menutup. Nah, karbon dioksida ini pengaruhnya adalah, jadi CO2 ya, yang tinggi itu menyebabkan, CO2 yang rendah, mohon maaf ya. Jadi CO2 yang rendah itu menyebabkan pH-nya menjadi tinggi, sehingga menjadi lebih basah. Ya, nah akibatnya adalah stomatanya akan membuka. Nah, membuka. Jadi CO2 ini pengaruh ya, gitu ya. Nah, kemudian juga air ini ya, airnya kurang, airnya sedikit kurang, nanti stomata akan menutup biar tidak terlalu banyak penguapan. Nah, selain itu CO2 itu akan berakibat pada tadi ya, CO2 akan merangsang stomata membuka. Nah, selain itu cahaya matahari ini bisa mengaktifasi ion kalium. Nah, jadi cahaya ini mengaktifasi ion kalium. Berarti ini boleh. Untuk apa? Jadi cahaya matahari itu merangsang sel penutup. Ya, jadi cahaya tadi itu merangsang sel menutup untuk menyerap ion kalium. Jadi untuk menyerap kalium. Nah, diserap, dikumpulin itu. Nah, sehingga stomata akan membuka pada pagi hari. Ya, jadi stomata akan membuka pada pagi hari. Begitu sahabat cerdas, jadi jawabannya 2 dan 4. C terakhir nomor 15. Berikut ini adalah fase-fase daur hidup pada Taenia atau cacing pita ya. Taenia saginata itu protohexis singkatannya ya. Jadi cacing dewasa itu disebut proglotit sahabat cerdas ya. Kemudian dia bertelur, telurnya menjadi larva, larvanya namanya onkosfer. Nah, onkosfer itu kemudian masuk ke dalam usus sapi saginata ya. Itu menjadi larva heksakan. Nah, nanti di daging sapi menjadi larva namanya Cysticercus. Jadi jawabannya 4 saja D. Kalau ini sporozoid merozoid itu pada Plasmodium. Ini penyebab malaria ya. Kalau Miracidium itu pada cacing hati. Ya, kalau Taenia itu cacing pita. Oke, nomor 15 4 saja D. Terima kasih sahabat cerdas. Kita sudahi dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.